Aku hati nurani tidak bisa turun ke TikTok kalau tidak atas kehendak pemilik akun. Benar nggak bang? Ya, betul. Nah sekarang pemilik akun itu siapa? Abdul namanya. Hati nurani bukan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tapping ini kalau bisa tappingnya jangan terlalu ini banget. Ini kita nanyain ada Kristen yang mau naik nggak? Silakan langsung naik. Biar Opung sehat, komentarnya Opung. diituin. Ini Komal Kristen ya, hostnya itu Kristen ya. Silakan naik. Iya saya Kristen. Silakan. Coba Ada yang disapa nanya. Opung dulu. Itu Mila, asal ditanya kau di grup kami Sopiatul, itu aja al-anajam itu. Mila. Gak ada dalilnya. Oh, grup Udah Opung, nanti kita ini dulu. Udah bosan kami nanya. Itu aja jawabanmu. Enggak. Opung, sabar Opung, sabar. Kalau Opung mengatakan tidak ada perintah sunat, kami sunat, alhamdulillah. Ya di kitab saudara ada perintah sunat, kenapa nggak sunat? Kebalik kan? Oke Bang Juma, saya sedikit kalau tentang masalah sunat. Iya silakan. Emang sih saya Kristen juga disunat Bang. Apakah kalau jujur ya Bang, kalau Abang nanti mengatakan tentang sunat, saya Kristen disunat. Apakah saya karena disunat jadi Muslim? Kan enggak juga Bang. Iya betul. Tapi memang di dalam Alkitab jelas ada juga yang diperlukan itu sunat hati. Setelah kedatangan Yesus. Berarti Di sana abang ini Yesus Advent langsung. ya? Advent. Kalau Advent itu memang Kalau saya nggak perlu mau Advent, mau AKBP, GPI, yang penting saya disunat. Makanya ada kalau orang katanya tentang sunat itu, saya nggak terlalu bantah itu ya. Tapi kita di sini cuma hanya tukar pendapat aja, sharing. Tapi bagaimana dengan dalil Galatia 5 Bang? Ya gimana Galatia 5 ayat berapa Bang? Ayat 2 Kalau ayat kamu 3. menyunatkan dirimu, host, sia-sialah Yesus disalibkan. Yesus Kristus tidak Iya, yang kafir itu ya. Bukan Bang. Bukan. Aku Paulus Coba mengingat- dibacakan Bang, Galatia 5 ayat 2 sampai 3 juga bisa. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Gimana Iya. tuh? Menyunatkan dirimu ini ya gini Bang, karena kita itu kan memang sudah disunat melalui sunat hati Bang. Sunat. Kalau sunat hati itu berarti taat hukum Taurat. Iya. Emang itu kan kita memang taat hukum Taurat Bang. Yang Abang tanyakan itu tentang hukum Taurat yang di mananya Bang? Jangan ada ilah lain. Itu aja dulu. Iya. Oke, kalau tentang ilah lain Bang, itu letaknya di mana posisinya Bang Juma? Ilah lain kan Yesus bukan ilah yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, Bang Juma kan sudah sering debat umpamanya tentang masalah Tuhan ini kan dari firman. Emang kalau Yesus itu apakah Bang Juma mengatakan itu ilah? Sembahan, ilah itu sembahan, dan anak Maria ini sembahan Iya. dari Kristen gitu Bang. Sementara pada saat Tuhan berfirman kepada Bani Israel, Tuhan melarang menyembah manusia. Jangan ada ilah lain, Keluaran 20. Iya, yang kami sembah itu Bang bukan manusianya Bang. Tuhan yang Lalu? kami sembah Bang. Berarti bukan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, bukan manusianya Bang. Nah itu dia Tuhan Yesus Firman Kristus. itu iya. Karena Tuhan, ya silakan. ya kalau kita bahas tentang Yesus itu karena Bang Juma ini, mohon maaf ya Bang Juma ya. Siap. Karena Bang Juma hanya melihat kemanusiaannya, kebanyakan di luar dari Kristen, dia hanya melihat kemanusiaannya Yesus saja, keilahiannya tidak diperhatikan, kira-kira seperti itu.
boleh tidak saudaraku tunjukkan keilahian Yesus itu yang mana? Ya, oh mujizatnya ada bang. Oh, jadi mujizat itu keilahian. Iya, terus yang kedua ketika dia yang dari firman menjadi manusia bang, ada nggak manusia ini yang seperti Yesus, yang dari firman menjadi manusia? Karena kita ini semua ini hanya ciptaan bang, tetapi Yesus Oh, tidak. Yesus juga ciptaan. Oh tidak bang, dia tidak Gimana? dari sperma bang. Iya, banyak yang tidak jadi dari sperma. Banyak, Iya. bukan cuma Yesus. Batu, Ada nggak selain Yesus yang bisa? pohon, itu semua bukan dari sperma. Oh Apakah itu udah beda bang, bang. Iya. Abang kan menilai manusianya, Bang Juma. Iya, Jangan iya. bawa ke pohon bang. Ya, kalau Hawa istrinya Adam bukan dari sperma. Ciptaan, ya, ciptaan bang. Itu Yesus kan juga ciptaan. Dalilnya ada. Di mana bang Yesus itu ciptaan? Dalilnya di mana bang? Wahyu 4. Silakan bang. Oke. Kalau nggak salah Wahyu 4 nomor 13. Ayat berapa bang? Yesus itu ciptaan ya bang ya, kata abang Iya, ya. iya. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Tunggu. Ayat 4, oh iya. Ayat 3:14 Gurunda. Iya, Wahyu 3 kan? Ayat 14 ya. Ya, Wahyu 3:14. Ah, Dan Kolose 1:15. 15. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini kan bukan ada Yesus, Yang digelari Amin situ siapa? ya. Kalau kata Amin ini kira-kira menurut Abang Juma, kira-kira apa ini kata Amin? Ya. Nama lain daripada Yesus itu siapa? Nama lain daripada Yesus itu tidak ada lagi bang. Kalau di dalam dunia ini ya Yesus yang dipanggil bang. Enggak, Amin di situ Yesus, Bang. Oh enggak bang. Abang Jadi- kan mengaminkan sesuatu itu apakah jadi Yesus? Ketika abang Enggak. berdua juga apakah itu Amin itu menjadi Yesus? Mengaminkan lain sesuatu itu apakah abang itu menyebut Yesus Bang Juma? Enggak, maksud saya gini. Nama lain gelar Yesus itu biasa disebut dengan sebutan Al-Amin atau Amin. Itu gelar Yesus yang Itu ada kan di- Al-Amin. Itu di dalam kitab kami Bang Juma nggak ada Al-Amin Bang Juma. Iya, maksud saya gini loh. Nama lain daripada Yesus, gelar Yesus itu adalah Amin. Oh enggak Bang Juma, itu udah salah Bang. Jangan bawa narasi Bang Juma lah kalau Amin itu jadi Yesus. Jadi, Anda nyangkal kalau Yesus itu nama lainnya adalah Amin. Silakan kita sapa dulu Bang Juma. Bang Pakam ya, silakan. Selamat malam Bang Pakam. Malam Pak Juma, selamat malam. Iya, malam-malam. Mana udah santai? Udah santai? Iya, Lagi santai. Oke. santai-santai. Iya. Tadi saya dengar tentang sunat ya, nggak jadi ya dibahas. Udah selesai. Opung dan nangis tadi. Nggak bisa Oh nangis, nangis gimana? Udah bang. Jadi Yesus itu ciptaan itu tertera di Udah, dalam ya. kitab saudara sendiri. Ya. Bukan ciptaan Bang. Yesus itu bukan ciptaan Bang. Dalilnya jelas kok Kalau- bang. Kalau abang bawa itu dalilnya di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu nggak masuk Bang. Kenapa bisa? Masa abang menyangkut pautkan kata Amin menjadi Yesus? Ya coba Anda baca, narasinya Anda baca dulu. Baca kitabnya. Itu udah kita baca tadi Bang. Iya. Siapa yang dimaksud Amin di sana? Sang Amin itu siapa? Itu mengaminkan Bang, mengaminkan. Firman dari Amin. Siapa Amin ini? Ini diskusi nih, Le. Blok Iya apa? diskusi Bang. Iya Oh, silakan ya udah. Bang Pakam. Siapa? Ada silakan Bang Pakam. Yang ditanya Pak Juma apa? Kok susah? Yesus ciptaan. Di mana terdapat?
Ya, Yesus manusia, berasal manusia itu ciptaan. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus bukan manusia, berarti dia bukan ciptaan. Pak Juma ngerti arti manusia. Jangan-jangan bicara manusia nggak ngerti definisi manusia itu apa. Ngeluh kan? Aduh. Ya, saya nggak Jawab. paham. Saya nggak ngerti, Oke. saya nggak ngerti. Tolong ajarin makanya saya. saya jelaskan. Manusia adalah Tuhan, gitu. Manusia adalah perpaduan jasmani dan rohani. Itu namanya manusia. Ya, itu ciptaan atau bukan? Saya bilang manusia itu sistem. Oh, tadi Kita katanya jangan berbicara perpaduan. tentang ciptaan. Ini Iya, ini perpaduan. belajar dari sekolah minggu mana lagi nih? Banyak bolosnya kayaknya juga ini. Makanya Pak Juma cerdas dikit dong otaknya. Loh, Kepikirannya. Anda yang mengatakan manusia adalah perpaduan jasmani dan rohani, berarti ciptaan. Perpaduan jasmani dan rohani itu namanya sistem. Nah, kita lanjut dulu. Sistem apa? Pak Sistem Ginting apa? santai aja Pak Ginting, santai. Sistem apa? Nggak ngerti sistemnya. Ya, sistem apa? Pengertian sistem nggak ngerti. Iya, jelaskan. Jelaskan. Dalam debat Sistem kok nggak ngerti. sistem adalah, Nggak ngerti, biar saya jelaskan. ya udah jelasin. Oke, Pak Juma 2 kali udah nggak ngerti teman-teman ya. Iya. Sistem adalah perpaduan beberapa bagian yang menjadi satu, menjadi satu kesatuan untuk membentuk suatu keadaan yang baru. Tuh, sistem. Dua. Oke. Ingat teman-teman Oke, ya, udah, dua kali dia udah, bisa ngerti udah. ya. Sudah, Lalu udah. apa saya mau diskusi sama dia? Saya udah paham. Manusia adalah perpaduan jasmani dan rohani. Ya, udah jelas. Perkumpulan sistem. Sistem adalah kumpulan sesuatu menjadi satu untuk membentuk satu hal yang baru, individu baru. Ya, pinter. Yesus masuk nggak dalam kategori itu? Masuk. Berarti dia ciptaan, betul? Pak Juma, kita berbicara tentang sistem dulu, bukan tentang ciptaan. Loh. Ya. Kita Tadi berbicara Anda tentang mengatakan janganlah individu baru berarti ciptaan, betul? Siapa bilang individu baru? Keadaan baru. Apa? Keadaan baru. Berarti Berarti apa? ciptaan. Bukan. Sesuatu yang baru itu adalah ciptaan, Bung. Betul. Makanya Pak Juma sangat rendah pemahamannya. Ya, nggak Makanya apa-apa, kami nggak diskusi apa-apa, ngerti. nggak masalah. Saya bilang ya. Nggak Saya masalah. sudah katakan, dengar ya. Saya tanya dengar ya. dulu Anda Dengar dulu, untuk jangan membuktikan, giring saya. jangan Saya kebiasaan. jelaskan. Ini Jangan. komal orang ini bukan komal saudara. Saya Tuh, tanya dulu. tadi malam kita juga debat di Komal orang. Iya, tapi tidak ada ilmu yang Anda bisa berikan. Sekarang Tadi apa sama Kores juga lari Koresnya kok. sekarang gini, saudara, ya siapa Tanya siapa namamu? riba Asumsi, nggak ya, boleh, asumsi. tapi ternyata Gini, banknya gini. pakai riba. Ginting. Ya, Ginting. ginting asumsi. Emang di bank Dengarkan. ada riba, bank syariah. Katanya nggak boleh riba. Ginting asumsi. Ginting asumsi. Udah ginting asumsi. Pada situ saya paham. Nama Anda kan Oke, kita ginting bagi waktu aja asumsi. supaya enak. Enggak, gini aja Pak Juma. Kenapa? Kita ganti Kenapa? bagi waktu bisa nggak? 5 Kenapa? menit, 5 menit, 3 menit, 3 menit kayak tadi malam. santai aja. Kemanusiaan Mampu. Yesus, dengarkan. Kemanusiaan Yesus itu Anda katakan bukan ciptaan. Pak Juma, saya sudah katakan manusia dan jasmani itu bedakan dong. Iya, saya tanya kemanusiaan Yesus ini ciptaan atau bukan? Jawab. Jangan kemanusiaannya tanya. Jasmaninya ciptaan atau bukan, itu tanya dong. Cerdas dikit dong. Tadi katanya manusia itu jasmani dan rohani. Yang saya tanya kemanusiaannya artinya jasadnya dan rohnya. Itu ciptaan atau bukan? Makanya Pak, saya jelaskan ya. Sang logos ilahi jasmaninya itu Jangan bahas logos, saya enggak bahas logos. Saya saya- tanya Pak. kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan? Jawab. ciptaan dan bukan. Saya harus garuk kepala dulu nih. Kok garuk kepala? Makanya saya bilang karena di dalam Coba kemanusiaan- dengarkan teman-teman. Dengar dulu Pak Kemanusiaan Juma. Yesus itu ciptaan dan bukan ciptaan. Aduh. Ya, Ini 1 Korintus 4 nomor 10 pasti. sebentar. Kita kecerdasan dulu, jangan main hafalan. Pak Juma ngerti saya jago hafal, tapi pemahaman kurang paham. Kan dari Bagaimana Anda menjelaskan sesuatu yang ciptaan bukan ciptaan? Coba. Saya bilang kemanusiaan Yesus itu ciptaan dan bukan ciptaan. Terus gini aja lah Coba jelasnya ya. Jelasnya gini aja lah. Coba Anda terangkan. Gimana? Dengar. Kemanusiaan Yesus itu adalah sang pencipta dan ciptaan. Yang mana sang pencipta? Sang logos. Yang mana bukan ciptaan?
ke dagingnya. Ini Makanya kita baca di dalam, dengar dulu ya. Makanya Pak Juma nggak paham karena Pak Juma ingin menggiring, memandang kemanusiaan hanya daging. Anda ditertawakan Jadi, anak saya sudah kecil jelaskan, ya. Saya sudah Kemanusiaan jelaskan. Yesus ciptaan dan bukan ciptaan. Ya, iya, karena kemanusiaan yang kita lihat itu ada sang logos yang berdiam di dalam dirinya. Jangan-jangan baca Om. Kolose 2:9. Jangan-jangan Baca Om Kolose belajar 2 ayat 9. Baca Kolose 2 ayat 9. Supaya Jangan-jangan Bapak Om belajar sama si Ginting ini. bukan, dia nggak berani membaca kitab orang. Nanti gini teman-teman ya, ketika kita membuka Bible kita, lalu dia tidak bisa menjawab, dia katakan itu bohong. Kata, ini ciri-cirinya tadi malam. Ya, bagaimana Anda bisa mengajarkan orang Yesus itu adalah ciptaan dan bukan ciptaan? Bagaimana? Manusia itu, kemanusiaan itu apa? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan sebuah cincin adalah emas Nah, kan ke cincin lagi 100% dan juga adalah kayu 100%? Gimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Tengok analoginya, dia ke cincin. Iya, Kemanusiaan enggak, ini maksudnya nggak berani. kemanusiaan Yesus Anda akui ciptaan, di waktu yang bersamaan Anda akui juga bukan ciptaan. Ini yang bisa nerima ini orang-orang waras bisa nggak nerima itu, Bang? Bisa. Nggak Nah, bisa. Bagaimana Lebih Anda banyak bisa orang mengatakan waras di dunia sesuatu yang diciptakan adalah bukan ciptaan? Coba. Oke. Ya, itulah Saya kekuatan yang waras bicara itu. ya. Gini, ya saya bilang ya. Sebentar, biar saya ajari cara berpikir yang cerdas, jangan dengan Iya, hafalan. iya. Ya, gini. Ya, silakan. Gini ya. Manusia itu contohnya ya, mobil itu adalah sistem. Enggak, Manusia jangan Dengar, ambil contoh. maka kata- Jangan ambil contoh Oh, Yesus. Itu biar saya jelaskan. Yesus. Dengar biar saya jelaskan ya. Yesus ciptaan dan bukan ciptaan itu gimana ceritanya? Mana ada ciptaan Yesus? Kalau si Muhammad ciptaan turun dari ranjang, hasil fikih. Bentar dulu ya, saya bilang ya. Opung Saya nggak bilang boleh gini. menghujat. kayak Yesus gitu turun loh. dari kandang binatang, Bung. Belum nggak menghujat itu, Yesus belum Lu mencipta. menghujat loh. Diam dulu, Opung. Diam Bentar, dulu. bentar dulu, biar saya selesaikan. Karena teman-teman ini banyak yang nggak paham tentang konsep petualangan Ini si Kristen. Ginting sendiri yang mengatakan dia ciptaan, Opung, dan juga bukan ciptaan. Ya, Makanya si makanya dengarkan, Muhammad tanya yang mana ciptaan, mana yang tidak ciptaan. Kan sudah saya jelaskan. Menghujat loh. Sebentar teman-teman, ini Pak Juma ini kita harus capek melatih dia supaya dia agak cerdas. Iya, Anda jelaskan Dia- gimana Yesus itu ciptaan dan bukan ciptaan. Gimana ceritanya? Iya, di mute Kan dulu. belum Yesus. Tadi kan ke kemanusiaannya, sekarang ke Yesusnya. Opung, mohon maaf, di mute dulu semua ya. Jadi Ya. kita juga yang mau dengarkan juga, mana yang mau nggak dengar perlu gitu. si Juma ini, Sebentar, yang nggak perlu. Gini Opung, ngerti. Kalaupun kita sudah memahami siapa Bang Juma, siapa Opung, siapa Bang Lubuk Pakam, lupa nama, Perform atau Bunda Rahma, semua kita ini udah saling tahu ini. Mungkin kita udah keliling-keliling kemana-mana ini. Tapi tolonglah kita itu jangan sampai menghujat gitu loh. Bukan dia menghujat katanya Yesus ciptaan. Siapa? Terima kalian rupanya. Si Ginting yang mengatakan dia ciptaan dan juga bukan ciptaan. Sebentar ya, makanya saya jelaskan. Gini Bang Juma, mohon maaf Bang Juma ya, biarkan dulu Bang Pakam itu memberikan itu jawabannya dulu ya. Ya, dengar ya teman-teman ya. Yesus menjadi manusia ya, itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Kata dasarnya ho logos sak eginitu ya. Dia menggunakan kata eginitu, ada perpaduan, menjadi sesuatu karena perpaduan ya. Perhatikan. Tuhan itu adalah sang logos ya. Yesus itu adalah sang logos yang keluar dari Bapa. Ketika dia menjadi manusia, karena dasar manusia itu adalah perpaduan jasmani dan rohani, maka Yesus akan inkarnasi ya, inkarnasi ke dalam daging. Tertulis dalam Kolose 2 ayat 9, kepenuhan ilahinya berdiam secara jasmani. Makanya perhatikan kalimatnya. Yesus yang mana? Yesus yang asli adalah sang logos yang berdiam secara jasmani di dalam daging itu, ya. Tetapi di dalam kehidupan kesehari-harian manusia, orang akan menganggap bahwa daging itu juga diberi nama Yesus untuk bisa berkomunikasi. Jadi kalau Pak Juma tanya, Yesus berdasarkan Ibrani 4 ayat 12, kemarin, hari ini, dan seterusnya tidak berubah. Artinya,
Sang Logos itu sepenuhnya tidak pernah berubah. Hanya dia berdiam secara jasmani. Paham ya? Makanya saya katakan, kemanusiaan Yesus jelas ada ciptaan dan ada ilahi. Tetapi Tuhan itu sendiri tetap sepenuhnya adalah Sang Ilahi. Jelas Pak Juma ya? Oke. Ya, kalau Tuhan pasti Sang Ilahi, Bung. Sepenuhnya Sang Tuhan itu ya Tuhan. Ini yang manusia ya manusia. Sekarang Anda mengatakan Sang Logos yang keluar dari Tuhan adalah Yesus. Saya tanya dulu, Logos itu apa, Bang? Logos pengetahuan, kekuatan, jiwa. Oh. Sekarang kalau oke. Oke. Ya, apalagi? Ada lagi? Apalagi Logos itu apa lagi? Logos itu apa? Gimana? Logos apa lagi selain dari Logos itu akal budinya Allah, kecerdasan Allah, hikmatnya Allah, bukannya kata-kata. Kalau dalam dirimu kan kata-kata. Oke, Logosnya Allah, pengetahuannya Allah keluar dari dirinya, gitu maksudnya? Ya. Oke. Terus kenapa Yesus mengatakan aku tidak datang aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Oke, jadi aku dikit dulu Bang Pakam. Jadi aku kasih analogi dulu sama Bang Jume ini. Aku ini Bang, hati nurani Bang. Aku ini Abang dengarkan kata-kata kan. Tapi kata-kataku ini berkata-kata itu karena pikiranku bukan. Iya, terus? Apakah hati nurani ini, katakanlah hati nurani ini datang ke TikTok ini bukan atas kehendak hati nurani. Benar nggak? Maksudnya? Hati nurani ini masuk ke dalam TikTok ini atas kehendak hati nurani atau kehendak yang punya pikiran dan kata-kata? Maksudnya? Nggak ngerti saya Bang. Kok nggak ngerti juga. Hati nurani ini kan ngomong sekarang. SD. Dia tahu menghujat makanya nggak ngerti dia. Lanjut. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang. Teman-teman. Bentar Bang, biar aku lanjut Bang. Biar kita buka dulu dikit-dikit logikanya Bang. Bukan. Gini. Jadi gini Bang. Tadi katanya bentar dulu, Bang. Tadi Bentar, Bang katanya Juma. pengetahuan Tuhan Bukan, yang keluar. Iya, Kan yang gitu. ngomong abang tadi itu yang mau kuambil. Yang abang bilang bukan Yesus Kristus yang menyatakan bukan atas kehendaknya kan gitu. Sekarang Iya, hati tapi nurani. Hati sekarang nurani sekarang yang keluar. Dengar dulu. Aduh, jangan ke hati nurani dulu. Tadi Saya hati saudara nurani nih. Makanya saya kasih analogi kau. Nggak Jadi usah gini, hati analogi, nurani. nggak usah, Dengar nggak perlu dulu. analogi, udah jelas kok. Yesus Ya, itu kok adalah ini nggak paham dari tadi? 100% Kok nggak ilahi. paham? Maksud saya kok nggak paham? Apa tujuan kata-kataku ini? Yang pikiranku ini kukirim ke TikTok? Nggak paham? Kamu yang bilang nggak paham, makanya saya terangkan. Oke. Hati nurani oke. ini bicara ini. Hati nurani bicara dengan pikiran pemilik. Hati nurani turun ke TikTok bukan atas kehendak hati nurani, tapi kehendak pemiliknya. Benar nggak Bang? Maksudnya? Kan nggak bingung kok Bang kan? Ini Ya udah, hati kamu nurani masuk. apa? Sekarang saya tanya, kamu masuk ke TikTok ini Bingung atas kau, kehendak siapa? Enggak, saya Kau tanya. bingung. Saudara Hati nurani masuk ke ini, TikTok. dengar dulu Bang. Enggak pakai sebut, Dengar. enggak usah pakai hati nurani. Kau sebut aja namamu. Kamu masuk ke Dengar TikTok ini. dulu, makanya kau Kamu masuk ke dengarkan TikTok ini atas dulu. kehendak siapa? Makanya kau dengarkan dulu aku ngomong. Nggak perlu, ini. nggak perlu. Nggak perlu, makanya Nggak kenapa rasional. kau nggak paham dari tadi? Enggak rasional, otaknya enggak Kok nyambung. nggak rasional? Dengarkan Otakmu nggak saya. rasional. Dengarkan saya dulu supaya Anda itu bisa Nah, berbicara. apakah Dengarkan. dengar dulu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan Jangan, nggak perlu dulu. kau dengarkan, karena kau belum paham. Biar Dengarkan pahamkan saya kau. dulu. Saya Dengarkan. pahamkan dulu kau. Bung, Saya pahamkan. Bung. Bentar, Bung. Saya Saya tutup pahamkan dulu kupingku, kau. kututup kupingku, enggak Ya, akan kudengarkan. kau kan pintarnya menghujat. Enggak akan kudengarkan. Logikamu kan nggak Enggak ada. akan kudengarkan. Orang yang kau memperbodoh orang, enggak akan kudengarkan. Iya, kau yang ngomong nggak paham. Kamu diam. Saudara Kau saudara paham nggak? Ginting Udah paham tadi. nggak maksud saya? Saudara Ginting tadi Kau mengatakan. udah paham nggak maksud saya? Kembali Udah ke paham nggak? Ginting dulu, kembali ke Ginting dulu. Kamu Bentar, diam. Bang. Kamu diam. Jadi kamu tadi diam. omonganmu yang Kamu kutangkap. diam, kamu diam. Dengar dulu apa kau bilang Kamu diam. omonganmu tadi. Kamu Kenapa diam. Yesus Kristus menyatakan diri bukan atas kehendaknya? Sekarang saya ini hati nurani bisa berbicara dengan Bang Juma bukan atas kehendak hati nurani, tapi atas kehendak yang punya akun. Benar nggak Bang? Salah Bang, nanti yang punya akun apakah abang nanti kan susah.
Aneh orang Bukan, ini ya. saya tanya dulu. Ini pikiran Hati saya. Saya kirim ke nurani TikTok itu yang ngomong siapa? ini. Hati nurani itu siapa? Kamu kan? Iya. Iya, Ah, saya. Apa? atas kehendak Oke. siapa? Atas kehendak siapa kamu masuk ke sini? Atas kehendakku sendiri yang Ya punya udah akun atas hati kehendakmu nurani. sendiri. Oke. Ya udah atas kehendakmu Ah, sendiri selesai. udah paham. Sementara Udah paham. Yesus mengatakan, Nah, aku dengar datang dulu. bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Makanya Yesus kau itu dengar bukan dulu. berarti Yesus itu Aduh. bukan kehendak Bapa Kau itu ini sendiri yang nusul menjadi manusia. Cuma makanya kau dengar dulu aku ngomong. Aduh, Jadi, ilmumu cetek. ilmu Nggak ada. nggak ada. Analogimu Ini kau nggak tadi masuk. aja nggak paham, bro. Jadi gini. Analogimu cocok dengar untuk dulu. ayam, nggak cocok untuk Dengar saya. dulu, Juma. Kembali Dengar, ke dengar. saudara Pakam, saudara Dengar Pakam. dulu, Juma. Oke. Jadi Saudara gini, Juma. mengatakan, Bentar, kasih Bang, diam bentar, dulu Bang ini, Pakam. aduh. Siapkan dulu si kawan Oke, ini. oke. Bang Hati. Ah, Bang jadi Hati. gini, Bang. Oke. Kamu Hati diam, nurani. aduh analogimu Dengar nggak dulu, rasional. Bang. Aduh, Dengar aduh. dulu. Ini aja kau susah nangkap. Jadi Bang, oke, maaf Bang Hati Nurani, kita kasih bentar, kesempatan Bang. dulu Biar sama ku Bang jelaskan Lubu. dulu, Bang. Bentar, Bang. Biar ku buka dulu pikirannya dikit. Apa yang kau mau jelaskan Hati sama nurani saya? ini kan, dengar dulu, Bang. Hati nurani kan, dengar Oke, dulu, siap Bang. Bang Juma. Hati Coba kita nurani dengarkan kan, dulu Bang Juma. ah, hati nurani kan yang punya akun ini adalah nama aslinya Abdul. Kan gitu, Bang. Bang Juma, Abdul lah nama pemilik hati Iya. nurani. Bisa nggak Iya. ku bilang sama Bang Juma? Bang Juma, kenal nggak dengan Abdul? Jadi Kenal. abang jawablah mungkin tidak ku kenal. Akulah dia. Bisa nggak aku bilang gitu sama abang? Ya bisa, yang kamu bicarakan kamu yang ngomong, yang sumbernya kan Nah. kamu sendiri. Nah Jadi sekarang hati bisa, nurani kena. sekarang Oke. Yang begini, abang baca, hati nurani ini bisa nggak bicara aku datang bukan atas kehendak sendiri. Kamu bisa nggak bicara kayak gitu? bisa. Itu Nah, coba aku datang kau, bukan coba hati kamu nurani. ngomong. Coba Biar kau aku ngomong. Silakan. Bentar. Dengar. Aku hati nurani tidak bisa turun ke TikTok kalau tidak atas kehendak pemilik akun. Benar nggak, Bang? Ya, betul. Nah sekarang pemilik akun itu siapa? Ya udah. Hati nurani atau bukan? Abdul. Hati nurani bukan? Abdul namanya. Hati nurani bukan? Abdul namanya. Nah itulah, berarti Yesus bukan Pemilik Bapa. akun ini Kamu Abdul. sendiri Dengar aneh. dulu. Kasih analogi Makanya aneh. Kau nggak paham. Nggak Nggak paham. paham. Kamu kasih analogi yang Kenapa? menjebak dirimu Bentar, sendiri. Bang. Bentar, Bang. Makanya aku bilang kau nggak paham. Aku Kenal telah sendiri hati mengutus. nurani. Dengar Abdul dulu, itu Bang. hati nurani itu sendiri. Sebentar. Oke. Hati nurani Siap. ngaku dia adalah Abdul. Abdul ngaku hati Udah, nurani. oke, Iya satu oke. kesatuan. Dengar dulu. Yesus ngaku aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya udah, aku Yeay. hati nurani. Aku datang ke TikTok bukan atas kehendakku sendiri, tapi Nah, atas kehendak lalu? yang punya akun. Siapa yang punya akun itu? Anda atau bukan? Abdul. Abdul Anda. namanya. Abdul itu Eh, Anda atau Abdul. bukan? Abdul itu Abdul Anda atau namanya. bukan? Abdul itu nama Anda asli atau punya bukan? akun. Abdul itu Abdul yang punya Anda. hati nurani Ah, ini. itu kan? Abdul yang punya hati nurani. Analogimu hancur, nggak rasional. hancur analogimu? Kau baca Mazmur ini, tak Kok ajarin, apa tak lagi ajarin, tak ee? ajarin, tak ajarin. Aku kamu. telah mengutus. Dengar dulu. Saya aku telah ajarin kamu biar kamu Oke, waras. Bang, Saya anggap oke kamu Bang Hati sakit. Nurani, Bang Juma, silakan Bang Pakam dulu langsung menanggapi. Iya, silakan Bang Sakit Pakam. kawan kita ini yang satu. Oke, ya gini. Itu memang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 30 Pak Juma ya. Sangat tegas dikatakan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. melainkan Ini atas- lagi, bukan 30. Jadi berapa? Apaan sih? 42. Oh yang 42. Iya, Yohanes berapa? 8 nomor 42. Waduh, kalau Yohanes 8:42 aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Gimana Oke, sih? baca. Masa aku yang ngajarin kalian? Baca ya. Yohanes 5:30 itu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Gimana Yohanes? Berapa? Yohanes 8 Oke. nomor 42. Baca teman-temannya. Silakan. Katanya dia kan kemarin beritahu aku. Kecil suaranya, Bang. Kecil. Ya, jangan-jangan Bentar aku ya. belajar sama dia ini. Yohanes 8 ayat 42. Ting. Silakan Gokil. teman-teman. Bu Rama silakan baca. Aku baca.
Ya, silakan. Kata Yesus kepada mereka, Ya, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Ginting, melainkan Oke, Dialah yang mengutus lanjut. aku. Lalu Nah. baca Yohanes 5 ayat 30. Sabar, satu data ini dulu. Jangan Anda Oke, makin oke. repot nanti. Udah. Ini ya, ini jelas dikatakan di sini ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tadi logos itu apa tadi? Logos itu apa? Kehendak. Loh, bukan. Logos itu apa? Ide. Kecerdasan, Dengarlah ya, dengar. Logos Santai. adalah karya, Santai dulu kecerdasan. ya. Gimana sih saya menjelaskan dirinya? Pak Lanjut. Juma santai dulu. Iya, saya sangat santai nih. Santai tapi kok ngejar-ngejar ceritanya. Sekali lagi inilah Pak Juma ya, terus terang aja kita santai ya. Iya, Di santai. mana-mana pun aku dengan Pak Juma di debat, nggak pernah aku bertanya Al-Quran loh. Ya toh? Saya senantiasa ditanya. Dan saya jawab. Bohong. Di mana saya Masih- pernah bertanya Masih Al-Quran? sempat-sempat juga bohong. Ini kan Gimana? Anda kan dulu Bro Ginting asumsi nama akun Iya, Anda. Udah jangan Jadi itu larikan aku mau topik. bertanya sama Juma lagi. Ya, gini. Biar kembalikan begini. topik lah. Bentar, begini. Memang Pak Juma ini ketika kita mau menjawab senantiasa diganggu. Loh, Iya, loh. ringan itu. Ya, tak? Kita Ini perhatikan. Framing lagi, Ya kok lanjut. framing? Ini kan fakta. Lanjut, Jangan lanjut. ini Juma. Ya udah Aduh, lanjut. Saya mau jawab gimana sini? Teman-teman gimana? Lanjut. Kau buka ini Juma ya. Gimana Pak Hos? Ini bisa dilanjut nggak? Hati nurani, Anda duduk santai aja dulu. Ini, kau bacalah dulu Bang. Hadis Apa ini ini? Bukhari Belum nomor selesai. 4738. Belum selesai Jangan satu. kau bertanya-tanya aja terus kerjamu. Sekali-sekali berani ditanya dong. Sabar. Gimana Pak Hos? Bisa dilanjutkan? Sabar, Bang. Silakan. Sama Pak Ginting dulu. Pak Pakam Nanti dulu Bang sebentar, Hati Nurani. Ditahan dulu Ya, Bang. sabar. Hati Nurani ditahan dulu Bang. Emosi Nanti kali dia. silakan Bang. Gini ya. Gini, oke. Hostnya bagus nih, hostnya mantap. Bentar ya. Saya harus menjelaskan konsep ketuhanan kita berbeda karena Tuhan kita itu berbeda. Mohon maaf Pak Juma ya. Iya, nggak perlu minta maaf. Memang betul. Tuhan Ya. Anda manusia. Ngapain Dengar harus dulu. minta maaf? Kan sudah saya Terus. jelaskan. Jangan sana kemari jangan. Saya giliran bicara Pak Juma motong-motong. Nanti Kan siapa saya yang menentukan ditanya. manusia nanti kita buktikan ya. Tapi kita bukan bahas itu dulu. Oke, gini. Kami memiliki konsep ketuhanan yang disebut dengan Trinitas. Trinitas itu artinya yang satu itu dijelaskan 3 bagian di dalam dirinya. Jelas ya. Di dalam diri Tuhan itu mempunyai 3 kuasa yang maha dahsyat. Satu yang berkehendak, itulah yang kami sebut dengan Bapa. Ya, di dalam diri Tuhan itu ada kuasa yang berkehendak, kami sebut Bapa. Makanya Yesus mengajarkan kami berdoa kepada Bapa, jadilah kehendakmu. Itu poin pertama. Kemudian di dalam diri Tuhan kami itu juga ada yang disebut dengan logos, ya, kekuatan, ya. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan siapa Yesus itu, ya. Yesus itu adalah pada mulanya logos yang menjadi manusia, ya. Itu kalimat deklaratifnya seperti itu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, ya. Supaya nanti kita paham, tapi dia inkarnasi. Oke. Dan di dalam diri Tuhan kami itu ada yang disebut sumber hidup atau daya hidup yang disebut dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan kami itu bukan zat, bukan benda, bukan sesuatu, melainkan adalah pribadi yang memiliki kuasa berkehendak, melakukan dan hidup. Ya, nanti bisa kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 63 bahwa Roh lah yang menghidupkan. Jadi jelas ini clear ya. Kalau konsep ketuhanan kami nanti ketuhanan Pak Juma jelas silakan ya. Oleh karena itu untuk pemahaman manusia, ini kan bahasa manusia yang kita gunakan. Manusia itu menjelaskan secara bahasa manusia supaya manusia itu memahami bagaimana sih Tuhan itu, yang keberadaan Tuhan itu. Ya jelas, Yesus tidak bisa berbuat apa-apapun kalau tidak ada di dalam dirinya Bapa dan Roh Kudus. Bapa juga tidak akan bisa berbuat apa-apapun kalau dia tidak memiliki ilmu dan kehidupan. Hidup juga tidak akan berguna berbuat apa-apapun apabila tidak memiliki kehendak dan kekuatan. Oleh karena itu benar dikatakan Yesus. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah satu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan dikatakan Yesus aku dan Bapa, aku adalah Bapa, tidak, ya. Jadi jelas Bu Ujam ya. Jadi Sang Logos memang harus bekerja.
bersama-sama dengan Bapa dan hidupnya dalam sumber Roh Kudus. Terima kasih. Iya, betul. Anda mengatakan bahwasanya Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus datang melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus tidak membantah perintah-perintah Bapa. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Memang betul. Satu apa? Satu ajaran. Yesus tidak membantah ajaran Tuhannya. Apa yang diperintah? Satu baca lagi. Sabar. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia, itu yang ia lakukan. Jadi ketika dia mengatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini jangan dilupakan. Ayat ini jangan dilupakan. Yohanes 1 ayat 1. Itu sabar. Itu bukan pengakuan Yesus. Sabar, nanti saya akan bantah itu. Baca. Ini harus jangan kau potong-potong ayat suka-sukamu. Ini ayatnya. Sabar. Yohanes 8:29 dan Bapa yang 1 ayat 1 dulu baca, jangan kemana-mana. Dan ia Bapa yang telah mengutus. Bung, saya katakan sekali lagi sama Anda ya. Yohanes 1 itu hine Plato, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Anda sabar dulu. Anda belum lahir, saya sudah. Plato. Kau belum lahir. Saya sudah tamat Bible, Anda belum lahir loh. Oh, maaf bro. Paham. Aku lebih tua daripada kau bro. Udah diam, makanya diam dulu. Ini giliran saya. Itu himne Plato, itu filsafat Yunani yang kamu bawa itu. Apa filsafat Yunani? Sabar, saya tanggapi dulu saudara kita yang tadi. Kamu gak menghargai teman sekristen yang lain. Kamu gak menghargai. Hargai temanmu yang tadi. Saya sedang Tuhan menjelaskan. Kami udah jelaskan Tuhan kami. Tuhan saya itu yang mengutus Yesus, yang menciptakan Yesus. Saya tanya, Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Jelaskan gimana? Mau dijelaskan kayak mana? Tuhanmu. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk. Ada nggak? Pernah nggak Tuhanmu mengaku ada? Lah, jelas ada, dia wujud. Dari mana? Dari mana kata wujud? Dengarkan. Dari mana kata wujud itu? Ayatnya mana? Dari mana kata wujud itu ada? Ayatnya mana dibilang? Innani anallahu la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Aku ada sebelum dunia ada. Di mana ada ayatnya? Lah, aku ada sebelum dunia ada. Oh, apaan sih ini? Mana? Bukalah data, bro. Host, Jangan modal nomor, bro. Kondisikan host. Ayolah, banyak nonton ini. Tuhan kami kan udah kami jelaskan. Tuhan kamu itu ada dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau Anda mau saya jelaskan, Anda diam. Jelaskan Tuhanmu. Keberadaannya apa? Ada nggak Tuhanmu menyatakan dirinya ada? Kamu bertanya tapi kamu nggak pernah berhenti, nyet. Saya tanya ayatnya mana? Kasar juga saya nanti samamu ya. Nah, mana ayatnya? Bawa tunjukkan ayatmu. Pak Juma santai. Iya, maksudnya saya ditanya, dicerca pertanyaan, tapi si monyet ini nggak mau diam. Biar kami buka ayatnya mana? Biar kami buka. Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid, kita buka kan gitu bang. Yang awal dan yang akhir. Itu perkataan Yesus loh, yang awal dan yang akhir. Awal bukan awal dan akhir kalau di sini. Aku yang kutanya kan artinya sama loh itu. Enggak sama. Coba lah. Enggak sama. Itu ada sebelum dunia ada. Ada enggak pernyataan itu? Ini monyet ini enggak mau diam, dia bertanya, tapi si monyet enggak berakal ini enggak mau berhenti, enggak mau bicara. Al-Hadid itu Al-Hadid 3, Pak Juma. Itu dengarkan saya. Ini saya ditanya, dengarkan. Ya memang monyet kalian. Monyet kalian memang. Huwal awwalu wal akhiru wat zahirul batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang
awal, yang akhir. Yang awal, perkataan Yesus ya. Kata yang itu apa? Kata yang itu apa? Al-awwal, al-awwal, wal akhir. Kalau Ya. Yesus itu awal akhir, di dalam kitab Wahyu yang Anda baca itu Yesus sedang membacakan firman Tuhan. Tanya lo Bang Juma. Bang Juma Yesus yang itu sedang setan. berbicara tentang firman Tuhan, bukan berbicara Itu tentang perkataan dirinya. Yesus di Wahyu, Dengarkan, Bang. dengarkan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Bang Tuhan Juma. Allah. Siapa Bang yang Juma, firman? Firman oke, Tuhan Bang Allah Juma. itu yang mana? Bang Juma, ada nggak di Mana? kitabmu menyatakan itu akulah yang awal dan yang akhir? Di mana Bang dibilang di situ akulah yang awal dan yang akhir? Mana ayatnya? Dari tadi itu yang Huwal mau tanya. awwalu wal akhiru waz Itu zahiru siapa wal yang ngomong? Itu batin. siapa yang ngomong Bang? Itu siapa Wa yang huwa ngomong? bikulli syai'in Enggak, saya tanya alim. Bang. Di mana pengakuan akulah yang awal dan yang akhir? Mana Bang? Ini ayatnya, ini perkataan Allah. Iya, untuk Yesus. Allah itu berbicara. Di mana? Itu Allah jalan. berbicara kepada manusia dengan mengatakan dirinya huwa, atau dia Enggak, berbicara enggak, kata enggak. nahnu, Itu pada- atau dia enggak. berbicara pada kata Jibril itu, ana. Bang. Malaikat Enggak. Jibril yang menyampaikan Bang. Iya, Sebentar. memang. Itu Karena perkataan Tuhan kami Allah bukan mengatakan manusia. dialah yang awal. Nah, iya mana pengakuan Tuhanmu Bang? Akulah Ini- yang awal dan yang akhir. Ini Mana? ayatnya, ini sudah kubacakan. Huwa itu Iya. merujuk kepada Allah. Jangan ditafsir, Bang. Oh, Bang. Orang lain pun bisa ngaku. Ya udah, Orang lain ya pun bisa sudah. ngaku gitu, Bang. Ya, silakan. Kan udah jelas itu, dialah yang awal dan yang akhir. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia itu siapa? Masa Allah bilang dia Nggak pada ada situ dirinya? Allah Subhanahu wa taala Loh, bilang Bang. Allah Subhanahu wa taala kadang mengatakan dia, kadang mengatakan Jangan. kami, kadang Bisa mengatakan dibesari, aku. Bos. Tolong Bisa dibesari, Bos. katakan dialah. Tahu-tahu maksudnya aku. Dialah, bisa gitu. Bisa, tergantung konteks. Konteksnya di Tergantung mana? Di mana, Bang? Misalkan dialah, Tepat, Bang. tapi aku. Nah, Tergantung ayat yang konteks. tepat lah Bang. Oke, tergantung konteks. Berarti Allah itu yang awal dan yang akhir ya? Kan sudah dijelaskan. Sabbaha lillahi ma fis Ya, udah. samawati wal Kepanjangan. ard wa huwal azizul hakim. Gak ada yang ngerti Pak Juma. Pak Juma gak ada yang ngerti itu. Gak ada Apa yang di Itu bahasa langit alif dan di bagi bumi kami. bertasbih Nggak ada kepada yang Allah. ngerti. Dengarkan, Aduh. dengarkan. Udah, Apa sekarang yang kita tunjukkan lanjutkan aja lagi. ayatnya. Apa yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih kepada Allah. Iya, Wa itu huwal kan bilang azizul orang itu hakim. Dialah Iya, Allah Bang. yang maha perkasa, maha bijaksana. Betul. Yang ngomong itu siapa, Bang? Lahu mulkus Yang ngomong itu samawati siapa, Bang? wal ard. Kacau. Yang Yuhyi ngomong wa itu siapa, Bang? yumit wa huwa Apa ala sih, Pak Juma di sini kulli pengajian? syai'in qadir. Yang ngomong itu siapa Pak Bang? Juma nanti ketawa ya Miliknya orang lah nanti Pak Juma kerajaan marah. langit dan bumi. Aduh, kacau. Dia ngomong itu menghidupkan siapa, dan Bang? mematikan. Apa? Dan dia maha Yang kuasa ngomong itu atas siapa? segala Saya sesuatu. tanya Bang Juma. Ada Huwal enggak awwal pengakuan wal akhir wal zahir wal batin. Dikit lawan. Aku lagi Wa awal dan huwa yang akhir. Mana, bikulli Bang? syai'in alim. Dialah Siapa, yang Bos? Mutar-mutar. maha awal, yang maha akhir, yang zahir dan yang batin. Ada nggak itu Dan ayat? dialah maha mengetahui segala sesuatu. Keroyokan, Ada ayolah. nggak dibilang di situ Bang? Gini loh Bang Juma, ada nggak ditulis itu aku? Pengakuan loh Bang, Huwallazi aku. khalaqas samawati wal ard Nggak ada. Berarti nggak ada fi Bang. sittati ayyam. Itu lagi dibacain dalilnya, woi, gantian. Biar Nggak Bang ada. Juma Mastawa kasih dalil. Ya, Kasih dalil. tunjukkan aja datanya Bang. Nggak usah Ya'lamu tunjukkan ma di layar Bang. yaliju fil ard wa Kalau ma mau sholat, kau di yakhruju masjid aja. minha wa ma Di masjid yanzilu cocok sholat, minas atau di pesantren. sama wa ma Atau di yakhruju pesantren. fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana? Wallahu Ayatnya mana, Bang? bima ta'maluna basir. Udah sholat ini host. Ini ayatnya. Belum jam sholat. Sebentar, Ini satu menit. Teman-teman, Oke, ada yang bisa timer enggak? sebentar dulu, teman-teman, kita harus membiarkan karena menurut keyakinan Islam, membaca ayat Al-Quran itu walaupun ada orang nggak ngerti dan mendengarkan, dia dapat pahala. Jadi kita biarkan aja. Oh iya ya. Iya pula. ya. Al-Quran mengatakan bahwa memang Al-Quran itu tidak sanggup didatangi oleh orang-orang kafir. Allah menyatakan Jadi- itu. Iya, Oh, iya, betul. Tapi Bang Juma, kalau Iya. umpamanya orang-orang kafir nggak sanggup mendatangi itu Al-Quran, kenapa ada yang mualaf? Gimana ceritanya itu, Bang Nah, Juma? itu adalah orang kafir yang kemudian melembutkan hatinya
untuk menerima firman Allah. Pak Juma, Kok jadi mundur lagi Muta kata-katanya Bang jawabannya. Juma? Oh enggak, Orang kafir nggak bisa. Al-Quran itu menjelaskan memang seperti Tadi itu. Bang Pak Juma, Juma. tadi kata-kata Memang Abang begitu itu, memang. tadi kata-kata Bang Juma itu udah mulai maju ke Nggak bisa depan. didekati. Karena Al-Quran menerangkan Udah, Pak bahwasanya Juma. orang Jadi, Yahudi, orang oke. Nasrani, orang Jadi, Bang, Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari Bang kiamat. Pak Juma, Pak Dari Juma, dulu tapi kan orang kafir nggak bisa diberi Bentar, peringatan Pak. atau tidak. Gini, Ternyata orang gini, kafir Bang. Itu banyak. orang kafir ya memang sudah terkunci mata hatinya, Bung. Jadi, Ya. Oke Bang Juma, oke Bang Juma, Mana tertulis boleh begitu? nggak nanya Bang Juma? Oke, aku dulu Nah, kan host. dari tadi kerjaan Bentar, kalian Bang. bertanya. Enggak, Perasaan ini dari host tadi ini Bang Juma. Bang Hot. Kalian Ini host. rebut-rebutan Bentar, dari Bang Hot. tadi perasaan Satu-satu bertanya. dong, Nah, satu-satu. coba. Ini Nah, host coba. Bang Bang Juma. kan berunda, Bang. Coba. Bang Juma kan berunda, Satu-satu, Bang. satu-satu. Oh iya dong, ya Abang kan dong. berunda. Iya dong, Oke. iya dong. Jangan Ini dari host rebutan. dulu. Iya dong. Berunda cukup. Bisa dong ditanya berunda. Ya kan dari Namanya tadi berunda. kamu, Dapat tanda kan dari tangan. tadi kamu bertanya. Bang Juma, Oke, jadi Tadi- pertanyaannya gini, Bang. Nah, Bentar Bang Hos, pertanyaannya gini, apa bedanya dan persamaan, apa beda dan persamaan kitab suci dengan dongeng, Bang? kalau kitab suci itu menguraikan segala sesuatunya yang dapat ditemukan oleh para ilmuwan berdasarkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Kalau dongeng seperti manusia jadi mayat, bangkit menjadi Tuhan. Nah, itu dongeng. Jadi Karena kalau tidak- menurut aku, Bang, kalau menurut Karena aku, Bang, itu dongeng tidak itu, rasional, karena tidak rasional. Tapi kalau Bang, Al-Quran, Bang, ilmuwan Oh, mana iya. yang bisa menolak kebenaran Al-Quran? Kalau menurut Saya aku tangkap ya. berarti, Bang. Nah, beda ya? Bentar, Bang. Beda kan? Bentar, Nah, Bang. Oke, Bentar. alhamdulillah Jadi kalau menurut Anda aku sadar. gini, Bang, Bang Juma, kalau menurut aku gini lagi, Bang. Bedanya dongeng dengan kitab suci adalah yang satu bisa memang sama-sama yang dongeng kitab suci bisa dibuktikan dengan arkeologi, peninggalan, Betul. segala macam. Kalau Kalau dongeng, dongeng tidak bisa dibuktikan nah, dengan nama tempat, lokasi, nggak ada. Contoh cerita buaya dan kancil, nama lokasi nggak ada, lokasinya di mana nggak ada. kalau ada yang Bentar, mengatakan bentar, ada Bang. Tuhan Bentar, lahir di kandang binatang, Bentar boleh dulu, nggak Bang. dilihat kandang binatangnya? Bentar Boleh dulu. nggak? Bentar Ada dulu, nggak Bang, kandang persamaan. binatangnya? Masih ada Bentar nggak dulu, sampai Bang. sekarang kandang binatang Bentar tempat dulu. Tuhannya lahir? Baru Belum kita selesai, tahu, Bang. oh ini dongeng. Persamaannya, dengar dulu, Bang. Persamaannya dongeng ada pesan moral, kitab suci ada pesan moral. Jadi, Kitab Bang, suci ada pesan moral, manusia dibunuh untuk dipersembahkan kepada Theos. Moralnya ya, apa? adalah pesan moral. Pokoknya ada Moral pesan apa itu? Moral Dulu, apa? Bang. Anaknya orang Dulu. dibunuh untuk Kalau menghapuskan Abang- dosa-dosa orang lain. Dulu. Itu moral apa? Kalau abang seorang guru, seharusnya dengar dulu lah muridnya ngomong. Ya, Abang ini bilang. saya sedang melucuti akal sehat Anda supaya Jadi- berfungsi. Bang, Logikanya di mana ada Dengar dulu, orang mempersembahkan anak manusia Nah, itu untuk kan membebaskan itu dirinya dari pertanyaanku, hukum-hukum Bang. Tuhan. Bang, itu pertanyaanku sama yang guru. lah membunuh seharusnya. itu siapa Bang Juma? Nah, Yang membunuh Kamu adalah makan orang-orang guru kafir. nggak? Abang Yang kan hasil guru kafir itu nggak? siapa Bang Juma? Orang-orang kafir dari Romawi membunuh tuh anak Maria, lalu kemudian hasil karya dari orang-orang kafir Romawi Orang Romawi, Bang dituhankan. Juma. Iya, Bukan iya. pengikut Hasil Yesus peker- itu yang membunuh Bang Oke. Juma. Oke, Bentar dulu, Bang. sekarang hasil daripada pekerjaan dulu, orang Bang. Roma dipetik Bentar dulu, oleh Bang. orang Kristen, Bang, dituhankan. Roma Bang, 14 Bang, nomor Bang, 9. Bang. Untuk itulah kemudian Yesus mati agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Bang guru. Pertanyaanku gini ya, Bang. Coba buktikan, Bang. Di mana pohon kurma Isa Al-Masih lahir, Bang? Alhamdulillah. Coba Anda buka di Google ilmuwan Iya. Ibrani, ilmuwan Di- Yerusalem, di- 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 orang di- di- Yahudi di- mana, Bang? menemukan, Di mana dengarkan, dia, Bang, dengarkan, Bang? menemukan bibit daripada kurma Di yang mana, usia Bang? 2000 tahun silam. Tumbuh Aduh. sekarang di Yerusalem. Mana tempatnya di kitabmu, di mana ditulis, Bang? Kakak ini. Mana? Di mana Ya. tempatnya pohon kurma itu? Ilmuwan menemukan, Di kitabmu, dengarkan, kutanya. dengarkan, dengarkan, Ah, tapi nggak dengarkan. Bisa, dongeng juga. Kau. Ah, Saya aja masuk ke kitabmu kok. Kau ada. Ya, jadi ilmuwan Jadi, Yahudi di mana? menemukan, Di mana, Bang? dengarkan, Oh, dengarkan, di mana, Bang? dengarkan saya, Di dengarkan mana saya, tempatnya? dengarkan. Ayat Al-Qur- dong ditunjukkan.
Ayat dong ditunjukkan. Ya, Ayat Quranmu tunjukkan. Ya, silakan ditunjukkan, Silakan tunjukkan Bunda. ayat Al-Quran. Ukhti, ilmuwan Yahudi menemukan bibit kurma di Yerusalem di tanah Yudea yang berusia 2000 tahun Saya silam. tanya kita suci mulu, Jadi Bang Juma. Al-Quran mengatakan itu. Di mana? Di Oke. mana ayatnya, Bang? Di mana pohon kurma itu, Bang? Lokasinya? Sama kan, Bang, dengan dongeng, Bang? Nggak bisa dibuktikan nama tempat, kan? Berarti kalau Anda mengatakan dongeng seperti itu, ilmuwan Yahudi menemukan Di mana adanya pohon kurma yang tertulis, loh, Bang? itu Kita 2000 mana tahun lalu. tertulis? Saya tanya Itu 2000 itu 2000 tahun silam, Bung. Itu 2000 tahun silam, Bung. Itu 2000 tahun silam. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 22 sampai ayat 25. Di mana nak ayatnya, Bang? Biar aku buka, Bang. Maryam 22 sampai 25. Maryam 22, ada nama tempat di situ, Bang? Tidak dijelaskan tempatnya. Oh, tapi berarti sama, Bang, dengan dongeng, Bang. Nggak dijelaskan nama tempat, Bang. ya, tidak dijelaskan tempatnya bahwa dia itu di mana. Tapi yang itu pasti tidak, Bang, dengarkan saya. Yang pasti Nabi Isa alaihissalam itu datang di Yerusalem untuk Bani Israel, dan 2000 tahun silam dinyatakan. Tuh, lihat tuh lihat tuh. Itu liputan nanam, itu bukan Al-Quran. Al-Quranmu itu liputan nanam. Al-Quran Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu lahir di dekat pohon kurma. Pohon kurmanya di mana itu, Bang? Di Yerusalem sana. Di mana di Yerusalem ditulis di ayatmu, Bang? Tidak dijelaskan di Yerusalem bagian mana. Sama dengan dongeng, Bang. Ada dituliskan nama tempat, Bang. Terserah Anda. Tetapi yang pasti ilmuwan menemukan bibit pohon kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam. Oke. Yahudi juga kamu, ya. Ya kan memang dia di Yahudi. Sekarang kandang domba tempat lahir Yesus itu coba Anda buktikan. Saya tanya perbedaan kitab suci dengan dongeng, kau lah kemana-mana. Oke. Sekarang kitabmu mengatakan Yesus lahir di kandang binatang. Mana kandangnya? Jawab. Di mana itu kandang sekarang? Di mana pohon kurmanya? Saya tanya dari tadi kau. Mana kandang hewannya? Kandang binatang tempat Tuhanmu lahir itu mana? Di mana tempatnya pohon kurma itu? Saya tanya. Ketawa kamu. Ayo, membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma. Ilmuwan sekarang menemukan bibit-bibit kurma yang berusia 2000 tahun di tanah Yudea, di Yerusalem, di Palestina. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada saudara, di mana Yesus lahir? Di kandang binatang. Mana kambing binatangnya? Di mana pohon kurma itu berada? Mana kandang binatangnya mana? Di mana? Saya tanya ayatnya. Ini sama aja dengan opung ini. Bukan. Jadi gini, Bang. Tadi pernyataanmu bahwa dongeng tidak bisa dibuktikan dengan arkeologi, nama tempat. Ternyata gimana begitu. Arkeolog menemukan adanya bibit kurma yang berusia 2000 tahun silam di tempat Yesus lahir. Sekarang arkeolog mana yang bisa menemukan kandang binatang tempat Tuhanmu lahir? Tunjukkan. Tulis nama tempatnya di kitabmu. Itu yang saya tanya. Ketawa kamu. Dongeng, kasihan dulu. Di mana? Coba, di mana kandang binatang yang tempat Tuhanmu lahir sekarang? Jawab. Iya, morak marit kamu nggak bisa jawab itu. Di mana? Di mana? Pohon kurmanya. Kurmanya? Bibitnya sudah ditemukan di tanah Yudea. Bibitnya sudah ditemukan. Bibit yang berusia, dengarkan, biji yang berusia 2000 tahun silam itu ada ditemukan ilmuwan hari ini. Sekarang kandang Yesus, tempatnya Yesus lahir, siapa yang temukan dan di mana itu terjadi? Makanya cuma kau jangan suka menghujat. Sementara kita jadi saya menghujat. Siapa yang menghujat di sini? Siapa yang menghujat? Agamamu mengajarkan Tuhanmu lahir di kandang domba. Salah enggak tuh? Saya minta secara arkeologi mana kandang tempat Tuhanmu lahir? Jawab, jawab. Ayo. Jadi mohon maaf Bang Hati Nurani, kalau pertanyaan-pertanyaan konyol kayak gini. Makanya. Maaf ya, kalau pertanyaan-pertanyaan konyol kayak gini saya kira ini
Kami yang Jadi gini, di bawah Bung. mendengarkan kayaknya udah nggak Bung. masuk Gini, Bang. logika. Host, dengarkan saya host. Al-Quran menerangkan begini. Wa huzzi ilaika bijis'i nakhlati tusaqit Nggak ada alaiki Al-Qur'annya. rutabajaniyan. Itu jelas di Al-Quran. Di mana? Dan tempatnya? goyangkanlah pangkal pohon kurma itu Iya. ke arahmu wahai Maryam. Iya. Maryam. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, itu Nama tempatnya, dikatakan bahwa Al-Quran menerangkan Lokasinya Nabi loh, Isa Bang, alaihi salam. lokasi. Sabar. Nanti jangan sampai saya keluar lagi ngatain kamu. Iya, nama Oke? lokasinya Sabar, langsung, sabar, Bang. sabar. Kalau Oke? saya kan bilang Bethlehem, Sabar, selesai. Diam dulu, sabar, Bang. sabar, Bang, diam dulu. Nggak sabar. perlu panjang-panjang, nama tempat langsung diterangkan. Tidak diterangkan Oh, nama lontong tempatnya. gawat nih. Yang jelas Nabi Isa alaihi salam diutus kepada Bani Israel di tanah Yerusalem. Di mana ditulis Palestina. di mana di situ? Di Palestina. Nggak ada di Oke. situ Palestina. Yerusalem nggak ada. Oke, nggak masalah, tidak masalah. Tapi alhamdulillah hari ini para ilmuwan Yahudi menemukan adanya bibit kurma yang bijinya itu diperkirakan berusia 2000 tahun silam. Berarti tuduhannya pas, Bang. Berarti Tuduhannya pas, Bang. tentang Nabi Isa alaihissalam Kalau lahir nggak ada nama tempat, dekat itu nama dengan dongeng, pohon Bang. kurma itu terbukti ada saat hari ini. Sekarang saya minta Anda mengatakan di Bethlehem. Secara sejarah mengatakan di dalam kitab saudara, apa bukti fosil daripada kandang ini masih ada? Bukan, saya tidak butuh tempat, saya minta fosil kandang binatang. Tempat saya minta, saya minta, nama tempat yang saya minta fosil daripada tiang kandang binatang tempat Tuhanmu lahir itu mana? Kalau Bang Juma pengen fosilnya, ini saran dari host saja, Bang Hati Nurani. Kalau Bang Juma pengen fosilnya atau apapun itu tentang jejak Yesus itu, silakan aja langsung ke sana, Bang. Iya, banyak. Ya, jadi karena gini Bang, kalau kita nanti parah. bertanya konyol seperti ini, saya kira Ini yang bukan menyimak konyol. juga. Yang bertanya siapa? Teman saudara yang bertanya. Saya bisa membuktikan bahwa Nabi Isa itu memang lahir di pohon korma, di bawah pohon korma. Ditemukan bibitnya hari ini usianya 2000 tahun bijinya. Nah sekarang Yesus lahir di kandang binatang itu mana buktinya? Nah, jadi gini Apa buktinya? bahwa Apa buktinya? kitabnya Juma itu hanya sebatas dongeng karena tidak menjelaskan nama tempat. Ya apalah artinya Nah, menjelaskan itu. tempat Jadi, tapi pernyataanmu tadi, tidak ada Bang Juma. bukti, Bung. Jadi, Justru Bang Juma, dongeng ketika mengatakan tadi- ada lahir di kandang binatang tadi- tapi di tempat yang dimaksud Bang itu Juma tidak ada bilang, bukti. Bang Itu Juma yang bilang tadi dongeng. dongeng tidak bisa dibuktikan dengan nama tempat. Bisa arkeologi. dibuktikan dengan adanya Ternyata- biji kurma yang berusia 2000 ternyata tahun. nama Nah tempat sekarang di kitab kamu itu menyebut tidak tempat ada. Bethlehem. Tapi sesuai ya. Apa buktinya di Sesuai ya. Bethlehem ada kandang Sesuai sisa-sisanya ya. hari ini? Apa Sesuai buktinya? ya, sesuai ya. Ya sama Sesuai kalau berarti dongeng ya. cerita maling kundang ada di Sumatera, tapi tidak ada bukti. Sama Jadi- cerita di jadi Bethlehem maksudnya ada kandang, sama tapi tidak ada cerita bukti. Isa Al-Masih, kisah Isa Al-Masih di kitabmu hanya dongeng gitu. Tidak masalah, tidak masalah. Sekarang buktikan jadi di kedua, Bethlehem ada jadi- kandang yang jadi Bang ditempati Juma, oleh Yesus Tuhanmu lahir. Buktikan. Jadi Bang Juma, di situ kami langsung jelas aja nama lokasinya Bethlehem. Nah, Jelas. setelah diselidiki di Bethlehem ternyata nggak ada. Jadi nggak Berarti- perlu Bang. Pokoknya ada nama tempat Bethlehem. Kitabmu Yerusalem. Isinya, nggak Mengatakan di Bethlehem tapi tidak ada di Bethlehem. Itu apa namanya? Tahu, makanya Hah. aku bilang. Sekarang Kau itu Al-Quran konfirmasi mengatakan di mana? dia lahir di bawah pohon kurma, bibit kurmanya, biji kurmanya ditemukan hari ini ada, betul. Nah sekarang kandangnya di Bethlehem ada nggak? Oh, berarti nggak ada nama Bethlehem, tempat. Hoa. Di Bethlehem ada nggak kandang binatang di sana yang berusia 2000 tahun? Ada nggak? Oh, gitu dongeng berarti kitabmu Bang. Nggak ada nama tempat ya? Lah, Aduh. sekarang ada nama tempat di dalam Di kitabmu.
Tapi mana tidak di ada kitabmu? 2000 Mana tahun lalu tempatnya? kandangnya sampai hari ini. Apa itu namanya? Di Apa namanya mana, itu? di mana pohon kurmamu tumbuh di kitabmu? Nama Jangan kayak anak lokasinya di kecil, Bang. mana? Bang, jangan kayak Kasihan. anak kecil Itu yang diskusi. Kasihan, 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 Dewasa lah, kasihan. dewasa. Memalukan, Dari tadi memalukan aku ini, Kristen ya, Di lain. mana ngejelasnya? mewakili agamamu. Kristen Tapi lain mohon maaf, malu. Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan itu tempat lahir Yesus itu di Bethlehem itu tidak ada, itu ada Bang. Karena banyak juga Iya. yang pengikut Mana? Kristus yang ke sana Mana mengunjungi buktinya? Bang. Kalau Oh, yang dikunjungi itu goa, bukan kandang. iya, maksudnya gini Bang, iya sekarang itu kan jadi tempat perkunjungan di sana. Kalau Jadi, emang abang itu Yesus itu lahir di kandang binatang atau dalam goa? Saya tanya kau Juma, Ya, nama bukan. lokasimu mana? Abang jangan langsung ini, kita ngikutin langsung dari apa yang sudah disuratkan aja Bang. Kalau abang nanti Iya, melihat kejadian, katanya di surat Anda itu lahir di Di kandang mana di kitabmu domba. pohon kurma itu tumbuh? Dari Mana itu kandang dombanya Juma. mana? sama-sama Gimana? seperti ini Bang Juma. Bang Juma, mohon maaf Bang Juma. Ya mohon maaf. Saya itu lahir di Sumatera Bang Juma. Ya. Tempat lahir saya itu dulu itu di Gubuk Derita Bang Juma. Kalau gubuknya abang masih ada? mau minta, tunggu dulu Bang Juma. Kalau abang memintakan Gubuk Derita yang ketika saya lahir Bang Juma, ya sekarang itu tidak ada. Sekarang itu udah bangunan berlantai 3 sekarang di kampung saya Bang Juma. Itu Abang Anda. kalau minta itu Anda. sudah sangat lucu Bang Itu Juma. Anda, Itu Anda manusia pertanyaannya. biasa. Itu manusia biasa Anda. Ini Mana Tuhan. Gini Bang Juma, Jangan itu kau pertanyaan kalau samakan Bang dirimu. Juma mempertanyakan seperti Jangan itu Bang Juma. samakan dirimu dengan Tuhan. Ini Tuhan. Bukan menyamakan tempat ini, kita Tuhanmu menyamakan lahir seperti di tempat kandang yang tadi binatang. Bang Mana Juma. buktinya hari ini? Mana? Mana Gini, Bang buktimu Juma. di kitabmu nama tempat kurma? Kau dari tadi mutar-mutar kau. Mana Bang tempatnya Juma. dibilang? Aku bukan mau membahas saya menyamakan sama Yesus, ya bukan, ya. Ini tentang tempat tadi. Bagaimana Tidak mungkin yang setara. ribuan tahun abang ingin melihat tempat? Pandainya Anda itu, pandai Anda bicara. Mana pandai kau Oh, Juma? bukan Mana nama pandai Bang. tempatmu di Quran? Ini biar masuk logikanya aja Bang. Saya Mana? bisa lihat nggak seperti apa saya dulu lahirnya di Gubuk Derita. Ya minimal Abang kalau kayak minta itu salibnya lah. ke saya nggak bakalan Salibnya nggak mana? bakalan bisa Salibnya. Bang. Kalau salibnya ada enggak? Salib Tuhan loh. Itu penting, salib Tuhan. Ada enggak? Oh, jadi gini, Bang apa? Jangan lari-lari, Bu. Saya tanya pohon kurma itu di mana tumbuhnya? Udah Waktu Isa dijelasin masih lahir. Di mana tempatnya di Quranmu dicatat? Loh, Nabi Kalau Isa, lo tunjukkan Nabi aja. Isa, Bung, Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Di mana lahir pohon kurmanya di mana? Bani Israel itu kan kita tahu di mana. Mereka bermukim di mana? Aku mau Di tahu dari kitab Palestina. sucimu di mana Sekarang tempatnya? disebut Yerusalem. Di mana Kan tempatnya, gitu. Di mana Oke. tempatnya? Nah, Di mana sekarang tempatnya? ternyata kalau Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya di Yerusalem, Di mana Ternyata- Yerusalem yang tertulis? ternyata Di mana ya kan, Yerusalem yang tertulis? kan dia diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa kan untuk Bani Israel. Bang, Saya tanya, kau Bang tadi Juma. Bang Juma, tadi kau bilang dongeng tidak bisa dibuktikan nama tempat dengan arkeologi juga. Buktinya nama di kitab Quranmu nggak ada nama tempatnya pohon kurma itu. Pohon Ya nggak kurma pun apa-apa. Tapi Oh, ternyata berarti apa? ditemu. Apa- Dengarkan apa dulu. hubungannya dengan dongeng, Bang? Apa hubungannya Anda dengan dongeng, boleh Bang? mengatakan dongeng kalau di sana tidak ditemukan adanya bukti sisa-sisa peninggalan pohon kurma. Ternyata Di mana? Nama tempatnya? bijinya ditemukan oleh para Di Mesir juga, ilmuwan. di Mesir juga ada pohon kurma, Bro. Ya, tapi tidak dikatakan di Di mana Mesir, satunya? karena di Mesir itu bukan mana di satunya? Yesus tidak diutus ke sana. Yang di Mesir Jadi- itu Nabi Musa. Oh, alah kau inilah apa? Dari tadi saya minta nama tempat di kitab sucimu, kau lari kemana-mana. Tidak ditemukan tempat lahirnya itu di situ. Tidak ada Ya. di kitab. Tapi dikatakan Nabi Isa pakai itu tapi. diutus Pakai tapi. kepada Bani Israel. Pakai Hari tapi, ini ditemukan biji kurma yang berusia 2000 tahun di tempat Nabi Isa berdakwah. Berarti yang diceritakan Al-Quran itu akurat. Sekarang di kitabmu dikatakan Yesus lahir di Bethlehem di kandang binatang. Kandang binatangnya bisa Akurat nggak dari dibuktikan mana, hari Bang? ini?
Bang Nama Juma, tempat Quran itu jangan di mana? mengatakan langsung Al-Quran itu yang lebih akurat. Akuratnya di mana Bang Juma? Di mana Qurannya? Nama Kalau tempat abang Quran menyangkut pautkan Ilmuwan tentang, tunggu dulu menemukan, Bang Juma. Maaf, ilmuwan saya dulu yang menemukan ngomong. tuh. Coba lihat itu yang di layar Anda. Coba. Oh itu bukan Quran abang yang menemukan. Ilmuwan Berarti di ilmuwan, berarti Israel. abang itu lebih mempercayai ilmuwan daripada Quran. Loh, Sekarang abang Al-Quran itu lebih mengatakan, mempercayai ilmuwan daripada Al-Quran Quran. mengatakan, Bagaimana Bunda ceritanya Bang? Tadi Maryam, kan katanya abang itu lebih mempercayai kitab yang diwahyukan. Sekarang abang udah pakai ilmuwan. Dengarkan. Jadi Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam lahir Isa itu nggak ada di Kristen Bang. Loh, ini di Islam memang. Siapa bilang di Kristen? Kristen itu Zeus. Ambil dewa dari Yunani Romawi. Bukan Bang. Nggak ada. Bawa Kristen itu Coba kamu tunjukkan ke saya. Dengarkan. Bung, dengarkan saya. Dari mana abang bawa logika abang itu Kristen Zeus? Coba duluan mana Kristen daripada Yahudi? Sekarang gini pertanyaan abang. Duluan mana Kristen daripada Muslim? Duluan mana Kristen daripada Muslim? Duluan mana Yahudi daripada Kristen? Duluan Yahudi. Nah sekarang coba tradisi Yahudi yang mengatakan ada orang disalib bangkit hari ketiga mana? Di sini nggak ada orang Yahudi Bang Juma. Dengarkan saya. Kristen atau Muslim itu aja. Di mana di tradisi Yudaism hari ini yang mengatakan ada Tuhan mati bangkit hari ketiga itu gimana? Jadi Zeus itulah Yesus antara Muslim yang dengan bangkit hari Kristen, ketiga. Bukan debat antara Yahudi dengan Kristen. Jadi Zeus itulah Yesus. Kalau karena di dalam tradisi Yahudi tidak ada sosok manusia yang mati bangkit di hari ketiga, nggak ada. Tolonglah. Berarti ini murni. Jadi ini murni dari Romawi. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya. Kebetulan saya juga besok aktivitas. Mohon maaf. Terima kasih yang sudah masuk di room ini sama Bang Juma. Tidak bisa dibuktikan. Obatnya dengan dongeng. Bagus. Jangan carilah dibawa itu ke kandang. Carilah kandang binatang dibawa tempat ke Tuhan hati. lahir. Ya. Yang intinya ini Karena hanya ada Tuhan mati bangkit hari ketiga itu dongeng. Itu dongeng Romawi, dongeng Yunani itu. Di Yerusalem tradisi Torah, tradisi Yahudi sampai hari ini. Tuan rumah sampai hari ini. Dari pengikut Kristus, Tuan rumah sampai hari ini tidak pernah memahami dan mengimani, tidak pernah punya buku yang menceritakan ada manusia bangkit di hari ketiga dan menjadi Tuhan. Cukup yang bilang dongeng itu keluar dari pengikut Kristus, Bang Juma. Nah sekarang kalau begitu orang yang tuan rumahnya mana yang mengatakan bahwa ada manusia bangkit pada hari ketiga? Apa nama kitabnya? Repot ini, aduh. Apa nama kitabnya tuan rumah yang menceritakan ada manusia bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan? Apa nama kitabnya? Tidak ada. Tentang Tuhan mati dibunuh lalu bangkit itu hanya ada datang dari Romawi dan Yunani. Karena memang ajaran Kristen itu adalah ajaran Romawi Yunani, bukan ajaran Yudaism. Paham ya? Itu kan kata Bang Juma. Oh bukan. Itu kata Bang Juma itu. Coba Anda tunjukkan di mana? Di mana Yudaism yang mengajarkan ada seorang dari Al-Quranmu. Dengarkan. Tuan rumahnya tempat Yesus mati dan bangkit tanya kepada mereka, apakah ada manusia bangkit pada hari ketiga di Yerusalem? Masa ada? Menurut tradisi Yahudi ada nggak? Masa masuk? Tidak ada. Itu cuma ajaran dari Romawi dan Yunani. Hanya dongeng. Oke ya, makanya Anda tidak akan pernah bisa menemukan kandang binatang tempat Tuhan Anda lahir. Terima kasih sama yang sudah. Oke, makasih. Salam semua ya. Salam hangat ya, jangan dibawa ke hati. Oke, saudara. Thank you, makasih. Selamat malam. Semangat malam.